Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada majelis Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, uswatun hasanah, yang Allah jadikan beliau sebagai panutan bagi kaum muslimin. Tapi pada pagi hari ini insyaallah kita akan selesaikan dulu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dua hukum, al-izhar dan al-idgham. Sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi keluarga kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga dalam proses belajar dan menghafal Al-Qur'an maupun yang lainnya. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا تقى وهدى وصلاحا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baik, sedikit mengulang. Ya, kita kemarin sudah membahas, yaitu yang pertama al-izhar. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin, murojaah saja sebetulnya ini ya. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar ini, maka dibaca jelas. Ya, yang dibaca jelas apa? Tanwin. Nun sukun dan Tanwin. Nun sukun dan tanwin. Jadi dua-duanya, antara nun sukun dan tanwinnya yang dibaca jelas. Apabila terdapat nun sukun maupun tanwin, ya, fathah, kasrah, dhammah, ya. Apabila bertemu dengan salah satu huruf izhar ini, maka dibaca jelas, ya. Dan contoh-contohnya kemarin sudah kita bacakan, tayran ababil man amana min hama'im masnun, ya, jelas semuanya min. Bunyi nun jika jelas berarti min, tidak mil, ya, tapi min jelas. Begitu juga tanwin. Tanwin, ya, tanwin ini sebetulnya bunyinya sama dengan nun sukun. An, ban, jelas, ya. Jadi memang bunyi nun sukun sama-sama, sebetulnya beda apa penulisannya, beda ininya, beda rosam saja. Hanya beda sedikit, beda kasus saja ya. Namun secara terdengarnya maka ini sama-sama bunyi huruf nun sukun, ya, seperti itu. Baik. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas yaitu al-idgham, ya, kita sudah bahas kemarin idgham. Yang pertama idgham apa? Bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah. Kemudian kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya adalah yan, yanmu. Kemudian bila gunnah hurufnya adalah lam dan ra, ya. Maksudnya adalah apabila terdapat apa? Nun sukun atau tanwin, ya. Tetap sama karena kita masih membahas tentang nun sukun dan tanwin, ya. Jadi apabila terdapat nun sukun atau tanwin,
ya. Nun sukun atau tanwin, fathah, kasrah, dhammah bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, ya, maka dibacanya masuk dan dengung. Masuk dan dengung. Contohnya may ya'mal, may ditahan. May ya'mal, tidak may ya'mal, tidak may ya'mal tapi ditahan. May ya'mal liqaumi ya'lamun, ya. Liqaumi ya'lamun. Jadi ditahan. Baik. Begitu juga dengan huruf nun, ya. Dengan huruf nun, mim dan waw berikutnya seperti itu semuanya. Min ni'matin qauman nakathu wa man ma'ah bi kalimatin min waliyyin wa, ya, sama juga. Jazaa'u wifaqa, ditahan dua harokat. Ingat ya, nanti kita akan praktek nih. Berikutnya juga dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf apa? Ke huruf idgham bila gunnah ini tanpa dibarengi dengan dengung. Jadi tidak ada dengungnya atau tidak ditahan. Contohnya min ladunka, tidak min ladunka. Ingat, masuk ke lam jangan ditahan. Masuk ke ro jangan ditahan. Min ladunka hudal lil muttaqin. Hudal lil, tidak hudal lil, tidak. Ya, ingat lam dan ro itu tidak ditahan. Ya, baik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Baik, berikutnya kita akan membahas hukum yang ketiga, yaitu iqlab. Baik. Iqlab ya secara bahasa yaitu membalik, ya. Iqlab, qallaba yuqallibu. Dari kata qallaba yuqallibu juga. Jadi iqlab itu adalah berbalik atau balik, ya, secara bahasa. Adapun secara istilah yaitu apabila terdapat nun sukun atau tanwin atau berubah, ya. Mohon maaf. Sekali lagi, atau secara bahasa berubah juga bisa. Secara istilah yaitu apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Apa huruf iqlab? Hanya satu hurufnya, yaitu ba. Ya. Maka nun sukun dan tanwin itu berubah menjadi seperti bunyi apa? Mim. Ya, bunyi mim. Tidak ba, ya, tapi bunyinya bunyi mim. Contohnya mim ba'di, mim ba'di, amba, ya, tayran biiznih. Mohon maaf. Tayran biiznillah. Tayran biiznillah. Ya. Jadi bunyi mim. Baik. Kita praktekkan. Insyaallah ini gampang saja, ya, cuma satu huruf saja. Lihat di sini. Kita baca sama-sama, ya. Saya bacakan terlebih dahulu.
Setelah itu baru diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ya'tihim ya. Diperhatikan yang terdapat warna merah. Fasawfa ya'tihim dan ini juga ditahan ya. Ditahan selama 2 harokat. Fasawfa ya'tihim ya. Ditahan. Atau kita baca semuanya. Fasawfa ya'tihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, coba dibaca sama-sama. Fasawfa ya'tihim ma kanu bihi yastahzi'un. Baik, kalau belum sama berarti masih ada yang cepat. Ya. Jadi semuanya harus sama, bacaannya sama semua. Satu ritme. Ya, kalau ada yang cepat berarti ada yang kecepatan. Baik, sekali lagi ya. Fasawfa ya'tihim mohon maaf di sini tidak tertulis ada ini ya, sebetulnya di situ ada 4 harokat. Amba'u ya. Karena apa? Ada alif dan berikutnya ada hamzah ya. Jadi di situ 4 harokat. Fasawfa ya'tihim ma kanu bihi yastahzi'un. Coba 1, 2, 3. Fasawfa ya'tihim ma kanu bihi yastahzi'un. Berikutnya tahbisunahuma min ba'dis shalah. Coba. Tahbisunahuma min ba'dis shalah. Ma ja'alallahu min bahirah. Silakan. Ma ja'alallahu min bahirah. Ya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ditahan ya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Silakan. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana. Silakan. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana. Fakaifa idza ini harusnya 4 harokat ya. Dibaca 4 harokat karena berikutnya ada hamzah. Fakaifa idza asabathum musibah. Mohon maaf. Di situ bagian yang
apa namanya iqlabnya ya. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم musibatun ya silakan 1 2 3 فكيف إذا أصابتهم أصابتهم مصيبة مصيبة بما قدمت قدمت أيديهم. أيديهم. Baik, berikutnya wa barram ini juga sama wa barram biwalidati coba وبرا بوالديه. بوالديه. berikutnya فخلف من بعدهم خلف dibaca saja ya karena contoh aja nggak apa-apa فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم بعدهم خلف. خلف. Baik. Kalau dalam Al-Quran biasanya ada tanda di atas ba-nya itu ada mim ya. Di atas ba biasanya ada mim kecil, Nah, itu namanya iqlab ya. Biasanya ada tandanya. Ya, itu menandakan bahwa bunyi nun sukun dan tanwin itu menjadi mim ya. Baik. Insyaallah gampang. Berikutnya yang terakhir hukum nun sukun dan tanwin yaitu al-ikhfa. Baik, ikhfa ini adalah cukup lumayan ya, lumayan banyak. Tapi ala kulli hal Bapak-Bapak sekalian, yang perlu Bapak ketahui adalah apa namanya sisa daripada apa yang telah kita bahas ya. Kalau misalkan di izhar kita sudah membahas 6 huruf yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha ya. Atau bisa juga ha-nya menjadi setelah hamzah ya. Kemudian di idgham kita telah membahas yanmu, ya, nun, mim, wawu di gunahnya, kemudian bila gunahnya lam dan ra. Jadi berapa kita bahas? 12. Setelah itu kita bahas juga iqlab. Iqlab. Ya, yaitu hurufnya yaitu ba. Ya, berarti menjadi 13 yang sudah kita bahas. Sisanya adalah ada di sini. Nah, ada berapa di sini? 15. Ada berapa? 15. Ya, 15. 15 tambah 13 jadi berapa? 28. 28. Jadi semuanya sudah tercakup di sini. Ya, ini sisanya. Dan di antara hukum nun sukun dan tanwin yang paling banyak hurufnya adalah yang ini, ya, ikhfa, al-ikhfa ini. Atau kalau kita mau dihafal itu sif, za, sana, kam, jada, syakhsun, qad, sama. Ya, ini ya. Dum tayyiban zid fi tuqun dha, zalima. Tapi yang diambil apa? Yang diambil adalah huruf yang awalnya. Sif berarti sodnya. Za, zalnya. Kemudian sana, ta'nya. Kam berarti kafnya. Jada, jimnya. Syakhsun berarti sya'nya. Qad berarti qaf. Sama, sinnya. Dum, dalnya. Tayyiban, ta'nya. Kemudian zid, zainya. Fi,
fa-nya, tuqon, ta-nya, ya. Dha berarti dha-nya. Kemudian zalima berarti dha-nya, ya. Itu yang diambil. Baik, ikhfa itu apabila terdapat secara bahasa adalah samar, ya. Adapun secara istilah yaitu apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ya. Bertemu dengan huruf ikhfa, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca samar, tidak jelas. Ya, kita tahu kalau misalkan jelas dibaca nun sukunnya dibaca jelas man. Man. Kalau diikhfakan tergantung huruf berikutnya. Ya, karena memang ikhfa juga ada tabaqahnya ataupun ada tingkatannya. Ya. Tapi kita bahas secara global saja ya supaya tidak tidak kesulitan. Taib. Yang pertama adalah huruf ta. Apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, maka dibaca apa? Samar. Samar. Ya. Apa yang samar? Nun sukunnya. Nun sukun. Nun sukun dan Tanwin. jangan satu Pak ya, dua-duanya. Ya. Nun sukun dan tanwinnya dibaca samar. Taib. Nun sukun dan tanwinnya dibaca samar. Baik. Contohnya misalkan kalau jelas an itu jelas. Kalau antum ya, kuntum ya, itu ikhfa. Berikutnya huruf ta juga sama. Fa amma man thaqulat. Fa amma man thaqulat. Ya. Berikutnya huruf dal. Andada. Ya. Dan munziru, mohon maaf, munzirin, ditahan juga ya, ingat ditahan 2 harokat, jangan cepat-cepat. Kemudian huruf sin, sawa, ya, dibaca sama. Kemudian huruf barusan sin, kemudian huruf sya, syai'in syahid, syai'in syahid, ya, samar. Kemudian shad, ya. An salatihim, salatihim. Kemudian huruf dhad, mawdud, ya. Huruf ta, min tin, tahan ya, ikhfa, samar, dan ditahan 2 harokat. Kemudian dha, fanzur, kemudian fa, fatanfukhu, ya. Kemudian qaf, bainatin qal. Berikutnya huruf zai,
Kanzun ya. Kalau jelas kanzun itu jelas. Kalau kanzun ya. Itu samar. Berikutnya huruf jim, nun sukun atau tanwin bertemu jim. Wal injil. Wal injil. Ya, yang terakhir yaitu huruf kaf. Minkum. Ya, seperti itu. Baik. Jadi apabila terdapat nun sukun atau tanwin ketemu dengan 15 huruf ini ya. Yang ini maka dibacanya apa? Samar dan ditahan 2 harokat ya. Baik. Baik. Kita ke latihan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Diikuti lagi Pak ya. Inni ja'ilun fil ardh. Silakan. Inni ja'ilun fil ardh. Ingat samar dan ditahan 2 harokat. Diulang lagi. Inni ja'ilun fil ardh. Silakan. Inni ja'ilun fil ardh. Kalimatin fataba alaih. Silakan. Kalimatin fataba alaih. Hudan faman tabi'a hudai. Silakan. Hudan faman tabi'a hudai. Hudan faman tabi'a hudai. Silakan. Hudan faman tabi'a hudai. Hudai panjang ya karena ada di hudai ya hudai. Baik. Rijalan katsira. Silakan. Rijalan katsira. Dzurriyyatan dhi'afa. Silakan. Dzurriyyatan dhi'afa. فإن كان له itu 4 harokat ya. Ingat. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. Silakan. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. Ya. أن صدوكم. Silakan. صدوكم جنات
tajri. Silakan. Jannatin tajri Wa ansha'na. Silakan. wa Ansha'na Wa anshamainihim. Mimnya 4 harokat. Wa pembahasan kita itu. Wa anshamainihim. Silakan. wa Ansha'mainihim Wa rizqun karim. Silakan. Rizqun karim Wa yuzhiba ankum. Silakan. wa yuzhiba Ya. Zahfan fala tuwalluhum. Zahfan fala tuwalluhum. Silakan. Zahfan fala tuwalluhum Berikutnya. Thamanan qalilan fasaddu. Silakan. Thamanan qalilan fasaddu In kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Silakan. In kuntum mu'minin Baik. Azab yaumin kabir. Silakan. Azab yaumin kabir Kullu fi kitab. Kullu fi kitab. Lu itu yang diikhfakan. Silakan. Kullu fi kitab Baik. Berikutnya la ya'usun kafur. La ya'usun kafur. Silakan. la ya'usun kafur Baik. Sabbarin syakur. Silakan. sabarin Sabarin syakur La in syakartum. Silakan. La in syakartum Ala syai'in dzalik. ala syai'in dzalik. Baik, sini paling banyak. Mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lihat yang warna merahnya ya. Tapi lihat kasusnya. 5. Lihat kasusnya. Yang pertama apa? Masalang.
Masalan, lam di situ yang Lam. tanwin fathah bertemu dengan Kaf. kaf. Ya, kaf ya. Berikutnya tanwin fathah bertemu dengan Oh. to. Berikutnya tanwin fathah bertemu dengan Kaf. kaf. Berikutnya tanwin kasrah bertemu dengan Oh. to. Ada berapa? 4. Dua huruf ya, Ustaz. 4 saja. Jadi lihat kasusnya, jangan lihat yang warna merahnya ya, tapi lihat kasusnya. Ya. Otomatis pasti harus 2 huruf ya, harus 2 huruf. Ya. Ya, karena maksudnya 2 huruf itu huruf yang terdapat nun sukun atau tanwin atau huruf yang ada tanwinnya atau nun sukun dengan huruf ikhfa-nya ya, seperti itu. Jadi pasti seperti itu. Ya, tidak mungkin dia berdiri sendiri, nggak mungkin. Ya. Jadi ada 4 hukum ikhfa di sini. Saya baca lagi. Masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Silakan. Masalah Kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah. Ya, seperti itu ya, ditahan. Wa minhu syajarun fihi. Silakan. Wa minhu syajarun fihi Abdan syakura. Silakan. abdan syakura. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Silakan. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Baik. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. قَوْلًا كَرِيمًا. قَوْلًا كَرِيمًا. Baik. Nah, seperti itu ya. Jadi bacaannya boleh Ustaz. Ya, Nanya boleh Ustaz. boleh. Iqbal Ustaz. Itu Ustaz yang baris dari bawah yang nomor 2 itu abadan. Itu kan ada kolkola Ustaz ya. Itu bacanya gimana ya? Abad. Kolkolanya ini ya, samar gitu ya. Abadan gitu. Ada. Mustaquro. Ada. Aba. Kan ba tuh ya? Ba. Ya. Jadi bacanya gimana Ustaz? Kolkolah itu di ini kan dijelaskan nggak? Jelas. Qalqalah jelas. Ada. Abadan. Ada. Ya, dibaca jelas. Gimana Ustaz? Abadan. Ada. Dikolkolakan. Abadan syakura. Ada. Terima kasih Ustaz. Baik. Barakallahu. Jadi hanya beberapa nanti yang tidak dikolkolahkan apabila nanti yang berkaitan dengan misline ya, ataupun misalkan yang berkaitan dengan mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain ya. Ya, Ustaz. Nah, kalau yang seperti itu baru nanti dimasukkan. Seperti misalkan
Yaghtab ba'dukum. Itu ada dua ba di situ ya, tidak. Tapi ba pertama itu adalah ba sukun. Kemudian ba yang kedua adalah ba yang berharokat. Ya. Namun ba yang pertama tidak diqalqalahkan karena apa? Dimasukkan ke ba berikutnya. Yaghtab ba'dukum, tidak yaghtab ba'dukum karena sulit ya. Karena sulit. Ada dua huruf kembar gitu Ustaz ya, yang sama ya. Ya, Baca baik satu. yang seperti itu atau nanti misalkan ada lagi ya, mungkin yang lain ada lagi. Ada lagi mungkin contoh yang lain, Allah alam nanti kita apa namanya pelajari lah insyaallah ya. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama Pak. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, nanti kita ini apa namanya mohon dipraktekkan ya. 4 hukum ini, ya paling tidak 4 hukum ini dipraktekkan ya, yang sudah tahu ataupun yang sudah tahu dan murajaah atau baru tahu ya, maka dipraktekkan. Dipraktekkan seperti itu. Untuk izhar maka nun sukun dan tanwin dibaca jelas ya. Idgham terbagi kepada 2. Kalau bil gunnah berarti dimasukkan nun sukun atau tanwin masuk ke huruf berikutnya. Kalau gunnah dengan ditahan. Bila gunnah masuk tapi tidak ditahan, ya seperti lam dan ro. Kemudian ada iqlab, ya, nun sukun atau tanwin, ya bunyinya berubah menjadi huruf mim. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa, yaitu nun sukun atau tanwin apabila bertemu huruf-huruf ikhfa ini disamarkan bacanya, ya, disamarkan bacanya, ya, dan tidak jelas, ya. Dan tidak jelas, jangan sampai jelas, dan ditahan juga ya, ditahan juga selama 2 harokat. Jadi yang ditahan selama 2 harokat itu yang pertama adalah idgham bi gunnah, kemudian apa lagi? Iqlab, yang ketiga ikhfa. Ya, jadi itu saja. Itu tiga hukum itu harus ditahan. Ya. 3 hukum itu harus ditahan cara bacanya. Ya, ikhfa apa namanya? Idgham bi gunnah, may ya'mal min nar, ya. Harus ditahan selama 2 harokat. Itu juga dengan iqlab mim ba'di amba. Kemudian ikhfa kuntum ya, harus ditahan. Baik. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan ya nanti ketika kita baca lagi. Mudah-mudahan lebih bagus lagi bacaannya, dan mohon maaf ini masih belum ke apa namanya bacaan karena apa namanya ya selain supaya tidak bosan juga ya kita murojaah, yang sudah berarti murojaah, yang belum apa namanya yang baru barangkali ini supaya bisa lebih bagus lagi bacaannya ya. Izin bertanya Ustaz. Tafadhol, silakan. Ustaz, misalnya ini di baris kedua dari bawah Ustaz. Ya. Masalang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Misalnya kita karena kehabisan nafas, misalnya kita wakafnya di masalah, misalnya Ustaz. Itu dibacanya masalang, itu wakafnya gimana ya Ustaz? Karena dia kalau wakaf maka berhenti sesuai dengan kalimat itu. Ya. Ini hukum ikhfa, hukum apa namanya, hukum-hukum yang lainnya itu berlaku apabila apa? Berlaku apabila wasal, Pak ya. Berlaku apabila wasal. Itu jika apa namanya dalam 2 kalimat, seperti masalan sama kalimatan, itu 2 kalimat ya. Maka itu harus dibaca apa namanya kalau misalkan diwakafkan di masalah
Ya bacanya jadi mad arid. Masala. Jadi kalau misalkan dilanjut, baru itu terdapat hukum. Ya, terdapat hukum apa? Hukum ikhfa. Masalan kalimah. Nah, di situ juga kalau misalkan diwakafkan jadinya kalimah. Tidak kalimatan. Tidak. Ya, jadi diwakafkan. Wakaf itu otomatis disukunkan. Ya, disukunkan. Kalau sukun, kalau wakaf, sukun itu sudah tidak ada lagi apa namanya. Ya memang ada hukum. Cuma apa namanya maksudnya hukum-hukum seperti ikhfa, idgham itu enggak berlaku. Ya, kalau misalkan diwakafkan. Itu berlaku apabila apa? Dalam dua kalimat. Tapi kalau yang satu kalimat nggak mungkin diberhentikan. Seperti apa? Seperti misalkan angkum. Angkum. Tidak mungkin dibaca ang. Sudah di situ kan nggak bisa. Karena itu satu nyambung ya. Nyambung. Kemudian juga apa namanya? Misalkan kuntum, ya kita tidak mungkin dibaca kun, nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita wakaf di kun, nggak, ya, karena apa? Nyambung, kuntum, ya kuntum, nyambung. Jadi berlaku apabila di yang dua kalimat seperti itu, maka ya nggak apa-apa kalau mau diwakafkan. Daraballahu mathala, misalkan ya di apa ini dalam surat Ibrahim ya. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajarah. Misalkan di situ berhenti kasyajarah. Ya diwakafkan saja, disukunkan saja. Tidak berlaku ikhfa kecuali kalau dilanjutkan lagi. Misalkan kasyajaratin thayyibah. Ya gitu. Jadi kalau dilanjutkan baru berlaku lagi. Baik. Demikian barangkali. Ada lagi? Tidak ada. Kita cukupkan dulu. Kalau tidak ada, mudah-mudahan insyaallah ya dipraktekkan Pak ya, dipraktekkan apa yang sudah kita pelajari dipraktekkan dalam membaca Al-Qur'an ya. Dan sebentar lagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadan ya. Otomatis kita apa namanya harus lebih banyak lagi membaca Al-Qur'annya dan otomatis semakin kita lancar dalam membacanya, semakin banyak kita membaca apa namanya, semakin banyak yang kita baca jika kita lancar ya. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz ilmunya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.